Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan warga Parit Malintang Senin siang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Pariaman menuntut kejelasan batas tanah mereka. Nelayan Pantai Pau Pariaman kini tak hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, tapi juga usaha sampingan sebagai pemandu wisata mancing. Pemerintah Tanah Datar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kekurangan tenaga bidan untuk dijadikan tim pendamping penanggulangan stunting di daerah itu. Dari target yang ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Barat, 241 bidan baru setengahnya yang tersedia. Akibatnya, satu bidan terpaksa menjalankan tugas di 2 lokasi. Satu tim pendamping penurunan stunting terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang bidan, 1 orang kader PKK, dan 1 orang kader KB. Satu tim akan bekerja mendampingi keluarga-keluarga di satu jorong untuk memberikan penyuluhan serta pengawasan terhadap keluarga yang akan mempunyai anak. Pemerintah membentuk tim pendamping keluarga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang masih sangat tinggi, yaitu 27%. Tim itu kan orangnya personilnya 3. Nah, sementara kita 241 tim yang membawahi maksimal satu tim itu 150 keluarga yang harus didampingi. Mungkin penyebaran bidan kita mungkin. Oh, penyebaran bidan. Iya. Kalau karena bidan kita tidak tupoksi kita ya Pak ya, karena itu Dinas Kesehatan yang mendistribusikan bidan. Tapi pada kenyataannya di lapangan kami mendapatkan seperti itu gitu. Akhirnya kami bikin tim TPK itu ada yang 2 SK dengan bidan yang sama. Selain penanggulangan pandemi COVID-19, penurunan angka stunting saat ini juga menjadi prioritas pemerintah. Presiden menargetkan angka stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024 nanti. Ya, skala prioritas kita kan menurunkan stunting dan vaksin ya. Vaksin ini minimal 70% ya di kabupaten ini untuk vaksin yang kedua. Nah, itu prioritas pertama. Prioritas kedua kita bagaimana menurunkan stunting. Sekarang di 2024 diharapkan jadi 14%. Nah, bagaimana menurunkan stunting dan bagaimana jangan ada stunting baru. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Akibatnya, anak menjadi gagal tumbuh serta rentan terhadap penyakit. Selain itu, anak stunting juga sulit bersaing dengan anak normal lainnya karena pertumbuhan otaknya juga terganggu. Jika anak Indonesia banyak menderita stunting, dikhawatirkan masa depan bangsa ini akan menjadi suram. Arsad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Banyak warga Kota Padang yang tak mengetahui adanya program bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada mereka, khususnya bagi warga yang kurang mampu maupun pemilik usaha UMKM. Hal tersebut terungkap ketika seorang anggota DPRD Sumatera Barat, Albert Indra Lukman, melakukan kegiatan reses di Kelurahan Kubu Dalam, Parakarakah, Kecamatan Padang Timur. Dari penjelasan Albert itulah, warga mengetahui adanya program bedah rumah bagi warga miskin dan bantuan sosial untuk pengusaha UMKM. Warga merasa senang dengan informasi tersebut karena mengetahui adanya bantuan yang dapat mereka terima. Seperti pasangan Adrin Sonya dan Arifah ini. Rumah mereka sudah sangat reot dan tidak bisa dipakai seluruhnya. Hanya satu sudut kecil yang dapat dipergunakan. Adrin Sonya yang sedang sakit lumpuh tak bisa berjalan, dan istrinya yang mengalami gangguan katarak pada matanya sangat berharap rumah peninggalan keluarga mereka ini mendapat bantuan bedah rumah. Iya, ini peninggalan dari orang tua. Tadinya kami kan merantau di Jakarta. Karena bapak sakit nggak bisa lagi cari uang, pulang ke kampung.
Tapi saya karena nggak punya rumah di kampung, saya tinggal di rumah kayak gini. Rumah ini dari saya kecil dulu gitu, dari orang tua itu. Pernah diperbaiki ya? Belum pernah lagi. Ya harapannya saya minta tolong gitu, dibenarin rumah ini biar saya bisa gini. Kamar mandi saya nggak punya. Demikian juga dengan warga yang berjualan lontong dan kebutuhan sehari-hari ini. Minimnya modal membuat usahanya tidak dapat berkembang. Padahal pemerintah pusat memiliki program bantuan untuk UMKM sebesar 1,2 juta per bulan untuk membantu UMKM masyarakat kecil. Dia berharap mendapatkan bantuan tersebut. Ada bantuan UMKM, ada kebetulan rame-rame di itu nampak udah di kantor lurah kayak model di bank, di pos gitu. Tapi kami nak ada dapat itu dah. Orang pada dapat, tapi sadola orang nak tahu lah. Nggak lah tahu barangnya dah. Ada orang menyebut 2 ampe, ada yang menyebut sudah 2 ampe, tapi yang pastinya nak tahu ada. Kalau kok dapat, kami dapat dulu lah gitu. Saya dapat lolonte nama-nama melon yang ada. Bantuan sosial untuk UMKM disalurkan melalui kantor Polres dan Kodim setempat. Para Babinsa dan Babin Kamtiplah yang diharapkan mengumpulkan data dari bawah. Namun ternyata masih banyak warga miskin yang luput dari pendataan. Ya, kemudian yang kedua ya tentu artinya ya namanya masyarakat ya tentu bagian dari soal pembangunan di lingkungan di kawasan mereka yang mungkin masih banyak kekurangan. Itulah disampaikan kepada kita sebagai anggota Dewan. Kemudian ini yang akan kita masukkan ke dalam pembahasan APBD. Kan begitu, supaya ini dianggarkan yang namanya pembangunan sarana prasarana di kawasan ini. Menurut Albert, itulah salah satu fungsi kegiatan reses yang mereka jalankan untuk menyerap aspirasi dari bawah, disalurkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus menginformasikan program-program pemerintah pusat kepada masyarakat bawah. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Berbekal pengalaman puluhan tahun sebagai nelayan, ternyata menjadi peluang usaha baru bagi nelayan di Pantai Pauh, Kota Pariaman. Sebagai nelayan di daerah ini, kini melirik profesi baru, yaitu pemandu wisata mancing, sebagai sumber penghasilan tambahan. Risman salah satunya. Nelayan ini menyewakan perahunya untuk mengantarkan pemancing ke tempat-tempat favorit untuk memancing ikan. Selain sudah hafal dengan lokasi yang bagus untuk memancing, Risman juga memahami seluk-beluk cuaca. Satu kali perjalanan memancing, Risman mematok tarif Rp1.500.000 untuk 1 hari 1 malam. Biasanya, para pemancing yang menggunakan jasanya datang berkelompok sekitar 4-5 orang. Ia menawarkan jasa pemandu wisata mancing serta sewa perahu melalui media sosial miliknya. Caranya kita posting aja di Facebook, media sosial. Jadi kita ajak teman itu semua. Kalau lagi minat mancing, hubungi saya. Tergantung musim ikan. Kalau ikan musim, bagus aja di nelayan. Kalau nggak ada ikan, baru cari sewa. Buat belanja harian aja. Pengguna jasa Risman biasanya datang dari berbagai daerah di Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar pemancing yang memakai jasa Risman adalah pekerja kantoran yang ingin mencari suasana lain dengan memancing di laut lepas saat libur. Kalau dibilang hobi, ya hobi, cuman ya karena kerjaan juga palingan cuma akhir pekan doang yang bisa ikut mancing mania. Biasanya rame-rame atau sendiri ya? Biasanya juga rame-rame kalau memang ada teman-teman kantor ataupun kawan-kawan di lingkungan sekitar rumah. Untuk menyalurkan hobi para pemancing, Risman siap mengantarkan tamunya hingga 12 mil ke tengah laut. Risman juga mengetahui 10 lokasi yang banyak didiami oleh ikan karang, ikan yang menjadi idola pemancing di Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.